Halo sahabat Labmania, kembali lagi di YouTube channel Labmania. Nah, jadi kali ini bersama saya Gina Kemalasari. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode pengujian yang sering kali banyak digunakan di laboratorium, khususnya sih memang laboratorium kimia gitu ya. Nah, kali ini Mimin akan share atau kita bakalan belajar tentang metode spektrofotometri UV visible gitu ya. Nah, kenapa sih kok disebutnya metode bukan alat gitu ya? Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar kali ya, ada yang nyebut spektrofotometri, ada yang nyebut spektrofotometer. Itu adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Kenapa? Karena semua yang berakhiran dengan meter itu adalah menunjukkan si alatnya. Tapi jika dia berakhiran dengan metri itu menunjukkan bahwa dia adalah ilmunya atau metodenya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyebutin alatnya itu namanya spektrofotometer UV vis. Tapi kalau teman-teman mau menyebutkan bahwa itu adalah metodenya, itu adalah spektrofotometri UV visible. Kayak misalnya nih contoh teman-teman melakukan misalnya pengujian kadar asam lemak bebas pada sampel biskuit, itu menggunakan atau secara titrimetri, artinya penggunaan metodenya menggunakan metode titrasi gitu teman-teman. Itu adalah perbedaan dari satu kata aja gitu ya, dari spektrofotometri dengan spektrofotometer. Nah, kali ini Mimin akan lebih membahas tentang, mungkin kita akan kupas sedikit tentang alatnya, tentang prinsipnya, dan kita juga bakal lebih ngebahas bahwa secara umum tentang metode spektrofotometri UV visible gitu. Nah, sebelum kita bahas secara lebih lanjut, tentunya pertama yang harus kita tahu adalah apa sih yang disebut dengan spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri itu sebenarnya adalah suatu metode yang dia merupakan suatu metode analisa menggunakan spektrum cahaya gitu ya. Jadi di sini teman-teman akan menghasilkan satu hasil, yaitu yang bernama absorbansi gitu, karena absorbansi itu berhubungan dengan cahaya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahin adalah spektrofotometri itu banyak teman-teman. Jadi spektrofotometri itu bukan hanya UV visible doang, tapi spektrofotometri itu banyak gitu. Katakanlah alat spektrofotometer aja itu punya banyak jenisnya, dari mulai pertama spektrofotometer UV visible, kemudian yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian yang kedua, ada juga mungkin teman-teman bisa pernah dengar ada spektrofotometer serapan atom, atau biasa dikenal dengan AAS, atau ada juga yang nyebut SSA. Itu sama aja, bedanya kalau AAS itu dia bahasa Inggris, kalau misalnya SSA itu adalah bahasa Indonesia, padahal sama aja. Itu juga merupakan salah satu jenis dari spektrofotometer gitu ya. Ada juga yang lainnya, ada spektrofotometer UV-nya doang, ada juga yang UV visible, ada juga yang emisi gitu ya, banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya pertanyaan atau misalnya metode pengujiannya pengen nanya nih sama admin Gina atau admin yang lain gitu, pengen nanya ke Labmania tentang spektrofotometer, harus lebih jelas spektrofotometernya itu adalah spektrofotometer apa? Karena spektrofotometer itu banyak jenisnya teman-teman, dan tentunya dari banyak jenisnya itu berbeda prinsipnya. Hanya saja yang sama itu adalah mereka semua berasal asalnya itu dari lampu, jadi penggunaan cahaya gitu ya. Nah, itu untuk pengertian dari spektrofotometri itu sendiri gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometer UV vis. Untuk teman-teman mungkin yang pengen kasih masukan nih, mau bahas tentang AAS, boleh banget, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti Mimin insya Allah bakalan bahas tentang AAS gitu ya. Nah, kali ini kebetulan Mimin memang nggak sama alatnya, jadi kita hanya refresh saja, dan ini adalah merupakan salah satu pertanyaan, mungkinnya pengen banget nih ada yang ngebahas spektrofotometri UV vis, akhirnya kita berinisiatif untuk membuat video ini gitu ya. Nah,
Tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenisnya. Sebenarnya spektrofotometer untuk UV visible ini ada berapa jenis sih Kak gitu ya. Untuk spektrofotometer UV vis ini dia mempunyai dua jenis teman-teman. Ada yang single beam dan double beam. Dari katanya saja sebenarnya kita sudah tahu yang satu itu single atau satu, yang satunya double ya atau dua. Apanya sih Min yang satu atau dua itu? Satu atau dua itu adalah kompartemen. Kompartemen itu adalah tempat kuvetnya. Jadi kalau misalnya single beam itu dia hanya satu tempat kuvetnya gitu, atau satu kompartemen, di mana nanti untuk belangko, kemudian ngukur standar, ngukur sampel itu gantian gitu ya. Jadi misalnya belangko dulu, kemudian diganti sama standar, kemudian diganti lagi sama sampel. Itu untuk spektrofotometer UV vis yang single beam. Kalau yang double beam gimana sih Min? Nah untuk yang double beam itu dia punya dua kompartemen atau dua tempat kuvet gitu, dimana satunya itu hanya untuk belangko, dimana belangko ini dia tidak diubah-ubah, jadi taruh situ terus. Yang diubah-ubah itu adalah satu kompartemen yang lain, yaitu misalnya kita mau ngukur standar, kita ganti lagi untuk ngukur sampel, jadi yang diganti-ganti cuma satu, yang satunya untuk penempatan dari si belangko itu sendiri. Nah, kapan kita nggunain single beam, kapan kita nggunain double beam, itu tergantung dari teman-teman mau pakainya yang mana dan tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Itu untuk jenis dari spektrofotometer UV vis single beam dan double beam. Nah, di sini juga kita akan bahas sedikit tentang cara kerjanya gitu. Secara umum spektrofotometri UV vis ini dia mempunyai lampu dua, yaitu lampu wolfram dengan lampu deuterium, di mana si lampu ini dia akan menembakkan cahaya. Kemudian cahaya yang ditembakkan itu sifatnya adalah polikromatis, artinya dia menyebar sangat banyak, kemudian dilewati oleh satu kayak lensa, tapi lensanya bentuknya kayak prisma gitu. Dia akan melewati si lensa itu, kemudian dia akan keluar, yang tadinya nyebar banyak, dia akan keluar hanya satu cahaya atau disebut dengan monokromatis. Jadi dimulai dari polikromatis menjadi monokromatis, yang kemudian dari sinar monokromatis itu dia akan menembakkan lagi ke si sampelnya. Nah dari sampel ini dia langsung masuk lagi ke detektor. Nah dari sampel itu si cahaya monokromatis yang masuk ke sampel tadi dia akan menghasilkan dua cahaya, yaitu cahaya yang diserap atau diabsorpsi dan satu lagi adalah cahaya yang dilewat atau ditransmisi. Nah yang masuk ke detektor itu adalah cahaya yang diserap atau diabsorpsi. Kemudian dia masuk ke detektor, akhirnya nanti detektor akan membaca si sinar yang masuk atau diserap itu sebagai absorbansi. Jadi nanti kalau teman-teman mau pakai spektrofotometer UV vis, lihat di layar dia bentuk bacaannya adalah absorbansi hasilnya. Gitu teman-teman. Itu untuk spektrofotometer UV vis. Secara umum seperti itu. Kalau AS beda lagi. Nanti kita akan bahas di mungkin di selanjutnya kali ya gitu. Nah, itu untuk cara kerjanya. Untuk hasilnya dia akan terbaca sebagai absorbansi teman-teman. Untuk cara kerjanya sendiri atau biasanya yang biasa digunakan ya dalam pengerjaan menggunakan spektrofotometer UV vis itu, biasanya teman-teman bakal buat yang namanya deret standar. Nah, si deret standar ini itu adalah suatu deret atau suatu deret konsentrasi, di mana konsentrasi ini berbeda-beda tapi dia jumlahnya konstan naiknya ya. Jadi dia nggak sama, tapi dia biasanya menaik entah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm atau gimana. Itu tergantung kita buat dari metode yang teman-teman gunakan. Biasanya kalau misalnya teman-teman gunain metode nasional atau internasional, biasanya sudah ada patokan berapa deret standar yang harus kita buat. Maksudnya konsentrasinya ya, harus berapa deret standar dan harus berapa konsentrasi apa saja yang kita buat gitu ya. Nah, dari deret standar itu, itulah yang kita jadikan sebagai standar. Nanti di mana hasil dari pembacaan deret standar itu akan menjadi kurva kalibrasi. Nanti dari deret standar dia punya absorbansinya, semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi juga absorbansinya. Sehingga kurva yang dihasilkan itu akan berbentuk miring. Miringnya ini miring linear ya teman-teman, artinya dia mempunyai sudut 45 derajat atau kurva linear atau sempurna gitu teman-teman. Nah
dari kurva si kalibrasi ini itu yang dijadikan patokan sebagai berapa sih sampel yang akan kita baca gitu ya. Makanya kenapa kadang beberapa di metode itu dia sudah tentukan nih untuk deret standar tuh buatnya konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu ya. Karena dia sudah tahu sampel kita itu akan berada di rentang tersebut. Karena yang namanya buat deret standar itu harus buat rentang di mana si sampel bakal ada di dalam situ atau konsentrasinya bakal ada di situ. Gitu teman-teman. Nah baru setelah deret standar sudah dibaca gitu ya, akhirnya kita dapat kurva kalibrasi, nanti kita akan mendapatkan nilai persamaan regresi. Nanti dari situ kita bisa baca konsentrasi sampel berapa. Gitu teman-teman, itu untuk pengujian spektrofotometri UVV secara umum. Untuk lebih detailnya bisa jadi akan berbeda-beda tergantung dari metode pengujian yang teman-teman gunakan atau pengujian apa atau analisa apa yang sedang teman-teman lakukan, karena biasanya bahkan berbeda mungkin di prereaksi dan preparasi si sampel itu sendiri dan standar itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah untuk video hari ini, sekian dulu pembahasan tentang spektrofotometri UV-Vis. Semoga bermanfaat dan untuk teman-teman Labmania, jangan lupa untuk subscribe supaya Mimin bisa semangat untuk selalu bikin video dan tim-tim yang lain juga biar semangat untuk bikin video dan membagikan ilmu pengetahuan tentang laboratorium untuk teman-teman. Dan kami bercita-cita ingin sekali menjadi channel YouTube pertama yang membahas tentang laboratorium, apalagi laboratorium kimia, mikro, dan yang lainnya gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Bisa komen apapun atau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM melalui Instagram kami di Labmania atau juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor admin yang akan Mimin cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share juga. Dan untuk yang kerja di rumah atau work from home tetap semangat untuk mencari ilmu, karena yang namanya laboratorium itu pasti akan terus update sama yang namanya pengetahuan. Tetap semangat, semoga bermanfaat dan salam Labmania. Dadah.